Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Rusmawati dengan NIM 232031076 dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim dalam biokimia. Apakah teman-teman tahu enzim adalah biokatalis, yang artinya enzim ini membantu mempercepat reaksi kimia di tubuh tanpa ikut habis dalam reaksi. Jadi enzim itu ibarat mesin ya teman-teman, seperti motor yang punya mesin ya mungkin ya. Nah, jadi enzim itu ibarat mesin dalam tubuh kita yang bikin proses metabolisme ini jadi cepat. Nah, kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim? Nah, di sini ternyata aktivitas enzim itu dipengaruhi 3 hal utama, yaitu salah satunya suhu, dan konsentrasi substrat. Nah, kalau salah satu berubah terlalu jauh dari kondisi normal, enzim itu bisa jadi tidak aktif, teman-teman. Contohnya ya, enzim di lambung bekerja optimal pada pH asam, sementara enzim di usus bekerja pada pH basa. Nah, itu kondisi jauh dari kata normal. Nah, itu bisa jadi enzim tidak aktif, teman-teman ya. Oke, kemudian tujuan pembahasan ini adalah memahami sifat, ukuran, dan kepolaran enzim yang membuatnya bisa bekerja optimal sebagai katalis. Baik, kita lanjut di sini. Apakah teman-teman tahu sifat dasar enzim? Oke, teman-teman. Jadi, enzim itu punya sifat khas ya. Enzim itu punya sifat khas, yaitu stereospesifikasi. Contohnya seperti D asam amino oksidase. Nah, di sini spesifik ya teman-teman, cuma bisa bekerja pada substrat tertentu. Nah, sedangkan efisiensi ini meski sedikit tapi hasil kerjanya itu sangat besar teman-teman. Dan sifat dasar enzim ini sensitif pada suhu dan pH ya. Dan juga butuh bantuan kofaktor atau aktivator. Nah, misalnya nih teman-teman, misal enzim amilase ini hanya bekerja pada pati, nah tidak pada protein atau lemak. Begitu ya teman-teman, sifat dasar enzim. Kemudian teman-teman, kita bahas sedikit mengenai ukuran dan struktur enzim. Oh ya, satu lagi nanti tentang kepolaran enzim. Baik teman-teman, ukuran dan struktur enzim ini ternyata struktur 3 dimensi enzim ini menentukan apakah dia ini cocok atau tidak dengan substratnya. Nah, kalau misalkan struktur berubah, misal nih karena mutasi atau suhu ekstrim, nah ternyata aktivitas enzim ini bisa turun drastis teman-teman. Makanya kan kalau misalkan demam bisa bikin enzim itu di dalam tubuh kita ini kurang optimal teman-teman. Nah, kemudian masuk ke kepolaran enzim. Enzim ini punya bagian polar dan non-polar ternyata. Nah, bagian ini membantu enzim berinteraksi dengan substrat dengan tepat, sehingga reaksi berjalan dengan lancar. Nah, misal nih teman-teman, kalau kondisi lingkungannya berubah drastis nih, misalnya terlalu asam atau basa, nah struktur enzim ini ternyata bisa rusak juga, dan substrat tidak bisa lagi masuk ke situs aktif. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya yaitu ada 3 hal penting: sifat dasar enzim, ukuran struktur, dan kepolaran. Nah, semua ini ternyata bekerja sama supaya enzim bisa menjalankan fungsinya sebagai katalis di dalam tubuh kita teman-teman, sebagai mesin ya, ibarat kata kalau di dalam motor. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.